Strategi dakwah Nabi di Madinah secara peperangan. Rasulullah berdakwah dengan cara lemah lembut, tidak dengan ucapan dan sikap yang kasar dan keras, sebagaimana diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Kalau seandainya Rasulullah berdakwah dengan keras, maka orang kafir akan semakin menjauh. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah baru diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Meski demikian, Rasulullah dan kaum muslim diperbolehkan berperang manakala orang-orang kafir yang menyerang terlebih dahulu. Jihad atau perang itu bukan tujuan utama dan bukan pula jalan utama dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya perantara saja. Jumlah peperangan yang pernah diikuti Nabi Muhammad SAW adalah 27 perang, termasuk perang Badar dan perang Uhud. Kisah perjuangan dan pertempuran Rasulullah. Ada 3 alasan Rasulullah berperang. Pertama, melayani serangan musuh seperti perang Badar, Uhud, dan Hadak. Kedua, memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara atau mengkhianati perjanjian bersama, seperti perang Khaybar, Mu'tah, dan lainnya. Ketiga, menggagalkan rencana musuh yang mengancam kaum muslim seperti perang Tabuk. Strategi dakwah mengirim surat. Upaya Rasulullah mengirimkan surat kepada para penguasa adalah salah satu cara baru dalam aktivitas dakwah Islam pada masa itu. Sebelumnya, dalam masyarakat Arab, tindakan seperti ini masih terbilang baru, karena kebiasaan yang mereka lakukan selama ini lebih mengandalkan pada cara yang menyadarkan kemampuan berbicara di depan umum atau cara-cara retorika. Upaya penyebaran Islam dengan cara mengirimkan surat korespondensi dinilai sebagai langkah yang tepat sekaligus cerdas ketika dijumpai sebuah kenyataan berupa jarak yang jauh serta luasnya wilayah yang akan dijadikan sasaran dakwah. Dan pada masa itu, cara seperti ini telah dilakukan dengan sangat baik sekali, dan tindakan ini dalam konteks strategi dan manajemen dakwah bisa dikatakan upaya yang cerdas. Strategi Nabi di Madinah secara akhlakul karimah. Nabi Muhammad adalah suri tauladan sebaik-baiknya bagi umat, sehingga menempatkan utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi dalam hal karakter manusia. Berikut akhlakul karimah versi Rasulullah SAW. 1. Perangai. Rasulullah SAW adalah contoh perilaku yang baik. Setiap tindakan yang beliau lakukan dalam hidup mewakili moral dan perilaku tertinggi yang dapat ditunjukkan oleh manusia. Dia adalah makhluk ideal dalam hal sopan santun dan etika yang belum pernah dilihat dunia. 2. Selera humor. Kebanyakan orang menilai Rasulullah tidak memiliki humor, tetapi faktanya beliau bisa saja melucu, tetapi tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tidak vulgar, tidak merendahkan, atau tidak mengolok-olok seseorang. 3. Pecinta perdamaian. Nabi Muhammad SAW adalah pecinta perdamaian. Dia ingin orang hidup rukun dan selalu mendorong orang menyelesaikan perbedaan mereka dengan memilih jalur perdamaian daripada melakukan kekerasan. 4. Lembut dan baik kepada anak-anak. Nabi Muhammad SAW selalu memperlakukan anak-anak dengan kebaikan dan belas kasihan. Dia selalu menikmati kebersamaan dan bermain dengan anak-anak. 5. Kemurahan hati. Kemurahan hati adalah ciri lain dari kepribadian Muhammad SAW. Dia adalah orang paling dermawan yang pernah ada. Dia lebih memilih orang lain daripada dirinya sendiri, dan selalu memenuhi kebutuhan siapapun yang datang kepada Rasulullah SAW. 6. Memuliakan wanita. Nabi Muhammad SAW memperhatikan hak-hak wanita dan memerintahkan para pengikutnya untuk memberikan perlakuan khusus kepada wanita dengan memberi yang mereka penghormatan dan persamaan hak yang seharusnya mereka miliki.